Market dunia lagi hancur lebur. Kita harus ngapain? Mati aja bos. Sembarangan. Nggak, ini serius. Karena selama 8 tahun terakhir, stock market di US itu performing really well. Contohnya, indeks S&P 500 itu naik 6 kali lipat. Apalagi di tahun 2019 sampai 2021, S&P 500 itu cuma 1 tahun yang minus 4%. Sisanya tuh returnnya lumayan tinggi. Nggak usah jauh-jauh deh, kita lihat dari 2020, S&P itu nilainya 2.300. Di 2021, dia hampir ngedouble di 4.725. And boom, terjadilah market crash yang sekarang. Sekarang ekonomi lagi hancur lebur. Menurut gue ini salah satu yang bakal panjang resesinya. Contohnya kayak inflasi di Amerika itu naik 8,3% bulan lalu. Dan naik lagi di bulan Mei karena CPI index sentuh 8,6%. Bagi yang nggak ngerti, inflasi intinya harga barangnya naik signifikan banget, paling tinggi sejak 41 tahun terakhir. Padahal target dari FRS, Jerome Powell, itu inflasi di 2%. Itu jauh banget. Plus di luar dari itu, harga saham company yang ikutan turun, termasuk saham lokal, kripto, bitcoin, itu turun bisa sampai di atas 50%. Bahkan ada beberapa yang ancurnya tuh kelewat 90%, 99% itu contohnya Luna gitu. Volume NFT turun, volume transaksi di bursa turun, sampai ada kejadian crypto exchanger, Celsius nggak bisa withdraw uang mereka. So what's happening? Kita harus ngapain? Menurut gua kayak gini, di market crash, ada benernya kita siap-siap untuk bereaksi. Tapi menurut gua reaksi yang salah adalah kita panik dan bingung mau ngapain. Karena ingat, setiap krisis, setiap ada crash kayak gini, itu tuh opportunity orang kaya baru tuh banyak. So, step 1, kita harus ngapain? Pertama, siapin plan. Jangan takut, jangan FOMO, jangan gegabah langsung serok sana, serok sini. Kita lihat situasinya dan kita lihat dari krisis yang mirip-mirip di beberapa tahun kebelakang yang kayak di tahun 1970 sama pas kemarin pandemi. Nah, di tahun 2008, itu tuh banyak orang kehilangan kerjaan dan banyak orang kaya baru lahir gara-gara di krisis ini. Contohnya Warren Buffett dan John Paulson. Mereka tuh jujur naik tuh pas krisis loh. Dan banyak bisnis yang nemuin opportunity to grow. Contohnya kayak Bill Gates pada saat itu baru naik daunnya Microsoft. Steve Jobs juga waktu itu baru gencar banget di Apple tuh pas krisis itu. Pas pandemi kemarin ada 1 bilioner baru di dunia setiap 17 jam. Itu berdasarkan Forbes. Jadi jam pertama kita bakal langsung jatuh miskin. Kita harus adjust for sure. Tapi kita harus tetap ingat setiap kesulitan krisis ada opportunity. Nah, di video ini gue bakal bahas beberapa bagian market overview sekarang, what to do, what company should we invest, kita invest di perusahaan apa. Tapi again, ini bukan saran finansial karena setiap orang punya kondisi finansial yang beda-beda. Dan gue bakal pakai aplikasi GoTrade karena GoTrade Indonesia tuh udah legal. Di Indonesia kalian bisa jual beli dan lihat informasi tentang saham-saham perusahaan US. Karena semua informasi itu market yang kita pelajari dari US, jadi kita pakai aplikasi GoTrade. Nah, yang pertama kita bahas market overview dulu ya. Di market crash ini awalnya pas BLS ngeluarin CPI index. Bagi yang nggak tahu, CPI index itu Consumer Price Index. Dia tuh nunjukin perubahan barang dibanding tahun base yang dipakai. Makin gede angkanya, berarti semakin mahal barang-barang yang beredar di pasar sekarang. Yang akhirnya nunjukin tingkat inflasi dari sebuah negara karena CPI index-nya tinggi. The Fed tanggal 4 Mei itu keluarin statement buat naikin interest rate di Amerika. Sebenarnya nggak usah dibahas terlalu detail, tapi implikasinya apa? Dan kenapa bikin investor jadi takut dan keluarin duit mereka dari investasi mereka? Biasanya, nilai saham berkurang, interest rate naik. Mungkin ini yang bikin takut, tapi menurut gue justru banyak opportunity karena saham lagi turun-turunnya. Tapi what's next? Mungkin banyak langsung bilang, oh waktunya serok sekarang. Tapi menurut gue jangan all in langsung serok sekarang. Karena kita nggak pernah tahu where's the bottom. Kemungkinan dia bakal turun lagi atau enggak, atau dia bakal langsung naik gitu. Nah, kita lagi lihat, The Fed itu bilang mau naikin interest rate sampai 2,9% di awal tahun 2023. Dan sekarang masih di angka 0,25%. Dan kita nggak tahu ini bakal berdampak apa ke depannya. Jadi menurut gua cash is kinda still king. Tapi yang penting kita tahu cashnya itu king kalau kita siap. When the timing is right, kita nggak usah gegabah, baru kita masuk nanti di market. Nah, fokus gua sekarang itu untuk benahin portfolio dan cek perusahaan apa yang kira-kira bakal bisa dapat opportunity di market crash. Ini personal opinion, gue sendiri punya beberapa saham yang gue watchlist pakai aplikasi GoTrade Indonesia dan gue coba bahas 3 yang menurut gue worth buat dipantau sampai akhir tahun. By the way, GoTrade Indonesia ini aman dan legal di Indonesia karena udah dapat izin dari Bapepti. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya kalian mau download pakai duit kecil pun, karena bisa mulai dari $1 aja. Aman guys. Yang pertama, obviously Tesla. Kenapa Tesla? Soalnya kita lihat ya, growth Tesla itu signifikan banget, gila banget. Dari awal COVID mereka, dia naik sekitar 1.600% dalam waktu 2 tahun doang. Kalian bisa cek sendiri chartnya di GoTrade tentang ticker Tesla, dan sekarang memang belum menurut gue fully potential gain-nya. Kalau yang gue bahas tuh bukan sekedar sahamnya meroket. Gue personally percaya bahwa master plan-nya atau visinya Elon Musk untuk bikin mobil listrik bisa dipakai
emang semua orang itu visible. Dimana kalau kita lihat master plan dia yang pertama itu untuk bikin EV makin murah dan sustainable energy itu makin terrealisasi di keseharian kita. Bayangin kalau nanti ada mobil listrik yang harganya 300 juta. If they can do that, yang gue percaya sebenarnya bisa, dan itu sesuatu yang worth untuk dipantau. Fun fact, Tesla itu salah satu perusahaan otomobil US yang nggak pernah boncos setelah Ford. Nah sekarang mereka lagi turun sekitar 40% dari all time high-nya, yang menurut gue, opini pribadi ya, ini tergolong murah. Tapi we'll never know. Belum lagi diumumin Tesla bakal stock split yang bikin lebih banyak retail investor bisa masuk. Karena per sekarang 39% investor Tesla itu investor retail. Yang gue suka dari Elon karena dia orangnya public banget. Jadi dia tuh kayak transparan. Kalau misalnya dia pengen grow apa, dia pengen ke arah mana, jadi enak diikutin gitu. Kalau kalian mau baca lengkapnya ada namanya Master Plan Part 1 dan Part Dukes di Elon Musk. Nah kalian kalau pengen lihat lebih detailnya tentang Tesla, kalian tinggal buka aplikasi GoTrade pakai code TSLA. Kalau kalian download pakai referral gua, itu dapat $2 gratis. Kalian bisa langsung cek link di caption di bawah. Yang kedua, all time favorite gua karena gue beli semua gadgetnya, yaitu Apple. Salah satu perusahaan yang masuk ke list Bank of America, list of stocks that thrive amid inflation. Artinya saham yang thrive, yang bisa grow di tengah-tengah inflasi. Karena Apple tuh terkenal untuk nyimpen cash banyak banget. Banyak yang bilang ini stupid move, karena harusnya duit itu bisa dipakai buat generate profit lebih besar. Tapi kalau di kondisi sekarang, menurut gue smart. Jadi punya backup untuk jaga-jaga in case sesuatu terjadi. Waktu yang lain lagi lay off employee mereka karena cashnya mepet, Apple malah naikin gaji employee mereka. Kita lihat dari earnings report Apple di kuartal terakhir, walaupun ada shortage di chipsnya mereka, masalah supply chain, Apple berhasil deliver revenue yang bikin senang investor. 97,3 miliar dolar revenue di kuartal 2, naik 9% dalam 1 tahun terakhir. And surprisingly, yang contribute ke revenue ini bukan MacBook atau iPhone, tapi services. Karena selama 3 tahun terakhir, Apple tuh udah tahu masalah supply chain dan lain-lain, makanya mereka mulai shifting ke services. Dan terbukti, plan buat pindah ke services ini nggak sia-sia. Even di bulan Maret, pas waktu lagi jatuh, Warren Buffett beli lagi saham Apple sebesar $600 juta. Oke, tapi lagi market crash gini, nggak cuma lihat dari sisi bagus-bagusnya doang, kita harus lihat dari jeleknya juga, yaitu mitigasi terhadap kondisi ekonomi. Apple ini termasuk di perusahaan consumer discretionary, yang artinya industrinya itu bergantung sama kondisi ekonomi, beda sama industri yang essential goods, kayak makanan, minuman. Kalau ekonomi lagi turun, tetap nggak setampar itu. Jadi apa yang dilakuin Apple? Mereka bakal kurangin supply iPhone di tahun ini. Produksinya bakal stagnan dan mungkin nggak mengalami kenaikan dibanding tahun lalu. Cuma kayak gini, is it the bad thing? Yes. Revenue-nya mungkin berkurang dari yang udah di-expect, tapi menurut gue mitigasi resiko ya gini itu penting. Kalau nggak ada strategi ini mungkin malah oversupply dan malah create kerugian lebih gede. Dan itu kira-kira kenapa gue personally hold Apple, karena lagi market crash sekarang pun mereka lagi adaptasi dari global condition, company performance last quarter, mitigation plan untuk menghadapi inflasi sekarang, lengkap. Gue suka. Nah yang ketiga, yang terakhir adalah Unity. Gaming industry is crazy. Even di pandemi ini gaming itu lagi naik banget. Kalau di 2020 grow-nya tuh catat CAGR sekitar 27% dan itu jauh ngalahin industri film sama musik digabungin. 2021 marketnya sekitar 201 triliun. Nah itu sebenarnya opportunity yang bagus banget untuk gaming company. That's where Unity comes in. Siapa yang bikin game itu dan pakai tools apa? Kalau menurut gue ada dua yang lumayan terkenal kalau di gaming industry, Unity sama Unreal Engine. Nah Unity itu ternyata masih dipakai hampir mayoritas dari game yang diekspor di industri sekarang. Secara perusahaan, mereka bilang kalau mereka expect untuk profitable di kuartal 4 tahun ini. Kalian cari saham Unity dan scroll ke bawah buat lihat berita-beritanya, walaupun lagi goyah banget. Tapi menurut gue Unity punya future yang menarik. Karena gaming itu nggak bisa dilihat cuma sekedar kayak game konvensional sekarang. Dengan Metaverse, Web3 lagi naik, dan banyak platform-platform Metaverse dan Web3, even yang personally gue lagi involved, itu tuh pakai engine Unity untuk ngebangun gitu. Kalau misalnya kalian percaya bahwa Metaverse will become the future, why not have this stock Unity ke watchlist kalian? Karena ini salah satu infrastruktur atau content provider yang salah satu yang terbesar di dunia untuk ya konten-konten game sama Metaverse. Kalau dari data 2020 itu sekitar 60% dari 1000 mobile games itu dipakai dari engine Unity. 93 dari 100 top global game development company kliennya Unity, termasuk kayak Sony, Nintendo, Microsoft, EA, Tencent, bahkan Activision Blizzard. Again, kan lagi market crash, sahamnya udah turun hampir sekitar 40% lebih. Sekarang ada kesempatan yang bagus untuk masuk ke watchlist. Again, ikutin saran pertama ya, jangan langsung all in serok
mentang-mentang kirain semuanya udah di bottom. Kalau yang benar, quarter 4 mereka bisa profitable, in the long term, I think this is gonna be very interesting. Nah mungkin kalian pegang prinsip kayak Warren Buffett ya, be greedy when others are fearful. Tapi kalau kondisi sekarang gue lebih suka quote-nya Peter Lynch. Nobody can predict interest rate, the future direction of the economy, or the stock market. Dismiss all such forecasts and concentrate on what's actually happening on the companies which you invest in. Nanti ada yang komen di bawah, Raiso Inggris, artinya apa? Intinya, jangan cuma lihat emosi, kita tuh nggak bisa prediksi apapun yang sifatnya terlalu makro, kayak interest rate dan lain-lain. Yang kita bisa prediksi adalah kita lihat itu perusahaan mau ngapain. Apalagi kalau kita taruh duit kita. Jadi, again, walaupun lagi kayak gini, kita fokus ke apa yang kita invest. Evaluasi kira-kira mau invest di mana based on financial condition kita, sama beliefs kita. Dan itu actually bakal jadi kayak fundamental yang bagus untuk kita konsisten punya mindset investasi jangka panjang. Tapi menurut kalian gimana? Apakah this economy, this market shakedown malah nggak interesting sama sekali buat gue masuk ke investment? Tapi kalau kalian punya opini yang berbeda, coba komen di bawah. I guess I'll see you guys in the next video. Bye-bye.